Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu kita baca surat Al-Fatihah bareng-bareng ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Oke, anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, sudah sarapan semua ya. Bahkan sudah ada yang bilang capek. Berarti kalau sudah makan, sudah capek ya. Oke, sekarang kita akan belajar. Masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Nabi Ilyasa. Oke, kemarin kita akan belajar kemarin kita sudah belajar tentang Nabi Ilyasa. Sekarang kita akan belajar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak. Nah, ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah belajar tentang Nabi Ilyasa. Masih ingat nggak Nabi Ilyasa itu keponakan dari Nabi siapa? Ilyas. Nabi Ilyas. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad. Diperhatikan videonya baik-baik ya, biar nanti ketika sesi tanya jawab kalian bisa untuk menjawabnya. Oke, diperhatikan. Nanti nggak bisa kayak kemarin, nggak bisa jawab, nggak kelar-kelar. Ayo. Bintang diperhatikan baik-baik ya videonya ya, biar nanti bisa ya. Oke, semuanya sudah muncul gambarnya ya? Sudah, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Tapi hari ini tentang Rasulullah saja. Minggu depan kita belajar tentang sahabatnya. Oke, di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khotamul Anbiya wal Mursalin, ya, yang artinya Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi kalau ada nabi-nabi lagi, rasul-rasul lagi setelah Nabi Muhammad, berarti dia adalah nabi dan rasul yang palsu. Oke?
Ya, Nabi Muhammad tadi Rasul atau Nabi yang terakhir. Maka dari itu Nabi Muhammad disebut Khotamul Anbiya wal Mursalin. Ya. Terus habis itu Nabi Muhammad mempunyai gelar Al-Amin. Ada yang tahu nggak Al-Amin itu artinya apa? Dapat dipercaya. Al-Amin itu dapat dipercaya. Oke, karena Nabi Muhammad orang yang amanah, setiap perkataan dan perbuatannya itu bisa dipercaya, maka dari itu Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Oke, Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itu kalau di tanggal Masehi ya, di tanggal Hijriah. Di tanggal Hijriah itu 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tapi kalau di tanggal biasa atau tanggal Masehi itu 20 April 571 Masehi. Diingat-ingat. Lahirnya hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal tahun gajah, itu kalau tanggalan Hijriah. Tanggalan Masehinya 20 April 571 Masehi. Lahirnya di kota Mekah. Oke. Ayah dari Nabi Muhammad disebut Abdullah. Ibunya bernama Aminah. Anima. Kalau di sebuah lagu yang biasanya disyairkan ya, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Anima, Bu. Ya. Oke, berarti kalian kan masih ingat lagu-lagu itu, no? Kok baca aku tambah ireng ya, dulu. Oke. Dilanjutin lagi. Nabi Muhammad itu yatim piatu sejak umur 6 tahun. Ya, Nabi Muhammad yatim piatu sejak umur 6 tahun. Lalu setelah nggak punya bapak dan ibu, dia diasuh sama siapa? Orang Nabi Muhammad sudah nggak punya bapak sama ibu. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh sama kakeknya. Sama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Terus habis itu setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad sedih dong. Ikut siapa? Bingung kan? Pamannya. Yang masuk. Oke. Nabi Muhammad setelah kakeknya wafat ikut pamannya yang bernama Abu Thalib. Ikut berdagang, ikut ke pasar, ikut semua pekerjaannya Abu Thalib, membantu Abu Thalib. Ya. Di situ Abu Thalib ini tidak masuk Islam ya. Makanya Nabi Muhammad sangat menyesal itu karena pamannya yang membela dia menjadi garda depan ketika saat perang itu nggak masuk Islam. Sedangkan dia dan seluruh tentaranya itu adalah Islam. Nah, dia sangat menyayangkan itu. Nabi Muhammad sangat menyesal karena pamannya tidak bisa masuk Islam. Yeah. Nah, di sini, di sini Nabi Muhammad kan mendapatkan gelar Al-Amin. Yang tadi bilang Al-Amin itu benar ya, artinya dapat dipercaya. Artinya dapat dipercaya. Karena Nabi Muhammad ini mempunyai bukti-bukti kelahiran. Mempunyai bukti-bukti kenabian. Jadi, waktu Nabi Muhammad itu kan waktu diasuh pamannya sering diajak ke pasar. Sering diajak berdagang. Dari Mekah ke Syam ya. Kayak gitu-gitu itu. Tapi bukti kenabiannya Rasul itu sudah nampak dari kecil. Bahkan seorang pastor, maksudnya itu kayak seorang yang pemuka-pemuka
pemuka-pemuka agama lain, Kristen, Islam, Buddha, Hindu kayak gitu itu, yang kayaknya menyembah berhala, itu sudah tahu bahwasanya keponakanmu ini, ya kan, Abu Thalib kan tidak menyembah Allah. Abu Thalib kan nggak masuk Islam. Nah, suatu temannya Abu Thalib sesama pedagang-pedagang di pasar itu bilang, keponakanmu ini adalah nabi yang terakhir. Bagaimana engkau tahu bahwasanya keponakanku ini adalah nabi yang terakhir? Bahwasanya bukti-bukti kenabiannya sudah muncul dari kecil. Lihat, setiap kali kamu berdagang dari Mekah sampai ke Syam, kulit kalian tidak terkena sinar matahari. Ternyata di atasnya Nabi Muhammad dan Abu Thalib ini ada awan putih. Kayak awan bergelasnya gitu. Jadi kayak iup. Karena kayak rada-rada kulitnya sampai kena sebakar matahari. Itu adalah bukti kenabian yang ibaratnya yang sudah muncul dari kecil. Di sini kita sebagai Nabi Muhammad harus membiasakan berkata jujur, tidak mencontek ketika ulangan, ketika mendapatkan amanah atau ketika disuruh dibebankan kepada kita harus bertanggung jawab. Ini tugas kita, nggak boleh diarahkan atau dilimpahkan ke yang lain. Nah, Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat, terutama kepada anak kecil. Nabi Muhammad itu sangat sayang. Pada waktu itu Nabi Muhammad keluar rumah, jalan-jalan, melihat anak kecil menangis. Terus habis itu Nabi Muhammad bertanya dong, mendekati anak kecil itu tadi. Kenapa nak, kamu tidak ikut main dengan teman-temanmu? Ditanya Nabi Muhammad seperti itu. Ya Rasulullah, aku ingin sekali ketika Lebaran mempunyai baju bayi. Mereka pada ngomong mempunyai baju ini, pada cerita punya baju ini, sedangkan aku ini dan kakakku adalah anak yatim piatu. Gimana caranya aku mendapatkan baju baru? Aku mendapatkan baju yang bersih dan suci aja sulit. Bajuku ini hanya 2 setel di rumah. Satu yang suci dan bersih untuk beribadah, satunya aku buat main. Kalau umpamanya yang bersih ini dipakai kakakku, berarti yang kotor aku yang buat main. Tapi kalau kakakku ingin main, aku tukeran baju. Jadi aku yang pakai bersih dan suci, aku tidak main, tapi kakakku yang main pergi. Nah, di situ Rasulullah merasa ternih. Rasulullah merasa kasihan, merasa sakit bahwasanya umatnya masih ada yang seperti ini, yang belum bahagia. Akhirnya Rasulullah anak itu, Rasulullah memeluk anak itu. Wahai anakku, anggaplah aku ini sebagai walimu, sebagai ganti dari orang tuamu. Berikan pakaian dan makanan yang cukup untukmu. Itu adalah bukti bahwasanya Rasulullah sangat menyayangi anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Kelahirannya membawa berkah. Hidupnya menjadi panutan dan pimpinan seluruh umat. Makanya kelak di yaumil hisab, Nabi Muhammad mampu memberikan syafaat.
Nah, dari sini, karena seperti itu, kita harus mencontoh keteladannya Nabi Muhammad. Kalau di rumah tidak berbicara kasar atau keras kepada orang tua, tidak berani memerintahkan orang tua, mendengarkan orang tua sedang bicara, meminta izin dan mencium tangan orang tua kalau mau berangkat kemana-mana, sekalipun mau keluar rumah sebentar, Ma, Pa, Bu, ya mau pamit, main. Jadi cium tangannya. Bu Vicky segini besar. Bu Vicky segini besar, ini pun kalau mau kemana-mana, ya pamit sama orang tua, nggak malu cium tangan dimanapun dan kemanapun. Nah, kalian juga harusnya seperti itu. Anak yang bisa menghormati orang tua, nantinya akan dipermudah dan pasti kemudian. Karena apa? Karena doa orang tua. Ridhollah fi ridho walidain. Wa suhtullah fi suhtu walidain. Ridhonya Allah itu ridhonya orang tua dan karma sampean. Hukumannya Allah ya. Itu juga kutukannya Allah, juga tergantung kutukannya orang tua. Makanya kita kalau sama orang tua harus baik. Kemana-mana harus pamit, harus pandai membahagiakan hati orang tua. Di sekolah juga kita harus bisa menghormati ibu dan bapak guru sebagai pengganti orang tua kita di rumah. Tidak boleh mencela temannya atau bertengkar sama temannya, berbicara dengan ramah, ya, dan kita menghormati rumahnya, ketemu guru kita salam, kita tidak mengobrol kalau diterangkan. Jadi bisa diambil kesimpulan, kita harus bertutur kata yang baik dan halus terhadap orang tua, mendoakan mereka setelah sholat, dan berlaku kasih sayang terhadap semua manusia. Oke, tidak peduli hewan, tumbuhan, karena mereka adalah makhluk hidup. Mereka mempunyai nyawa yang bisa merasakan. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai untuk menjaga diri, sama seperti Rasulullah. Oke, itulah tadi pembelajaran yang bisa Bu Vicky sampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Waduh. Lah pokok waduh. Lo kelas pikir dapat. Lah pokok waduh. Ya. Dibuka bukunya itu kan tadi sudah diceritain, sudah lihat videonya. Di bukunya juga ada. Ya. Biasanya nggak lengkap, Bu. Iya. Bu, biasanya tidak lengkap. Bu, gitu. Bu, bukunya halaman berapa, Bu? Bukunya halaman 89. Nah, tadi kan sudah ya, bukunya 89 dan kalian tadi sudah lihat videonya. Video itu hanya penunjang dari buku-buku kalian. Jadi, tapi tidak kalau lengkap, bukunya nggak lengkap, kalian lihat video yang Bu Vicky terangkan. Oke, guys. Oke, guys. Kita tanya jawab. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang terakhir. Cukup itu aja ya. Sebentar. Sebelum sesi tanya jawab ini, mic-nya Bu Vicky matikan semuanya. Jadi, mic-nya Bu Vicky matikan semuanya. Kalau mau jawab, cukup angkat tangan saja. Makanya kameranya dikeluarin semua. Cukup angkat tangan, nanti Bu Vicky yang pilih. Ya. Oke, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Maka dari itu, Nabi Muhammad disebut apa? Ishak. Dibuka mic-nya. Al-Amin, katanya Zahid. Salah. Diganti yang lain. Ditutup mic-nya. Zahid, Bu. Zahid. Kita dulu, Bu. Bu. Belum. Ya, apa jawabannya? Tika, Bu. Tika dulu. Rasul, Bu. Apa jawabannya? Siapa itu Rasul. yang angkat tangan? Angkat tangan dulu. Ayo Dika, apa jawabannya? Rasul.
Hah? Rasul. Salah. Wong Rasul, Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabi yang terakhir. Maka dari itu Nabi Muhammad disebut apa? Gantian Zahid. Apa Bu tadi Bu pertanyaan Bu? Aish. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Maka dari itu Nabi Muhammad disebut apa? Apa ya? Baru. Apa ya? Ganti. Oke, siapa itu? Talita, dibuka. Oh, gak tahu. Akila, dibuka. Garo. Izatul, dibuka. Dudu ana wis Bu, karo kabeh Bu. Yo padahal wis adalah videone nak ya mu. Bu. Mau jawab. Saya Bu. Lali Bu. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Nabi itu Nabi dan Rasul yang terakhir. Makanya Nabi Muhammad itu disebut apa? Sebelum kelahirannya Nabi tadi sudah Bu Vicky terangin loh di videonya. Ayo disebut apa? Ya Tika dibuka nak videonya nak. Videonya. Mic-nya. Disebut apa Atika? Bentar Bu. Ulul azmi. Salah, Nabi Muhammad bukan ulul azmi. Ulul azmi itu untuk Nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Bu Vicky nggak sebut ulul azmi. Bu bisa Bu. Ya Sohib apa jawabannya? Apa Bu tadi Bu? Khatamul Anbiya. Ya, Khotamul Anbiya iwal Mursalin. Khatamul Anbiya, ya. Lalita, no videonya mau lah wis dijelasno sere. Khotamul Anbiya. Elengi ki mau Bu. Makanya itu Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Karena Nabi Muhammad adalah Khotamul Anbiya iwal Mursalin. Nabi Muhammad dilahirkan di kota apa? Mekah. Atika. Dibuka. Mekah. Oke, Atika dibebas tugaskan Bu Vicky. Tadi Sohib sudah dibebas tugas Vicky ya. Dilanjutin lagi. Tanggal Hijriah Nabi Muhammad itu lahirnya tanggal berapa? 12 Bu. Dika Bu. Ya. Itu 13. 12. Wah, aku loh kan 12. deh. Kabeh jawab 12 tok ya iso. Kanaya. Tanggal berapa? Lengkap. 12 Rabiul Awal. Oke, 12 Rabiul Awal tahun. Hari Senin. Rabiul Awal tahun gajah. Dika. Kalau nggak disuruh jawab, jangan jawab. Nanti jawabannya nyontek temennya. Oke? Eman jawabanmu. Malah yang dibebas tugaskan temennya. Tahun apa, Kanaya? Tahun Masehi Mekah. Loh, nggak ono tahun Masehi Mekah. 12 Rabiul Awal itu tahun Hijriah, nah. 571 itu Masehi. Ini Hijriah. Tahun berapa? Tahun apa? Lek gak tahu tahun berapa ya? Tahun apa namanya? Tahun apa? 571 Masehi. Tahun gajah. Jangan nyontoi temennya. Eman temennya yang dibebas tugaskan. Mau mesti kandani kok. Karena ya 12 Rabiul Awal tahun apa? Lek gak bisa nyebutin berapa ya tahun apa? Disebut tahun apa? Tahun gajah. Gak ada yang bisa diganti Dika. Tahun gajah. Jangan dibuka mic-nya. Apa kan ya? 12 Tahun gajah. Oke, Dika. Tanggal berapa Masehi Dika? Kalau tadi kan 12 Rabiul Awal tahun gajah dan tahun
Tahun Hijriah. Kalau Masehinya tahun berapa, Dika? Tanggal berapa? 571 Masehi. Oke, sudah. Tanggalnya tanggal berapa? Yang lain? Aku Siapa yang bisa? 20 April. Ya, apa Zahid? Tanggal 12, Bu. Hari Senin. April lah. Tanggal tok, Nak. 12. 12 tah? Yakin? 20, Bu. Jangan nyebut nanti daripada dicontek temennya. Nggak dipilih kok nyebut. Ayo. 22, Bu. Salah. Oke, ganti Naswa. Tanggal berapa Masehinya? 20 April. Oke, sudah. Naswa dibebas tugaskan Bu Vicky. Kasih, Bu. Oke, sudah ada Sohib Atika Dika Naswa yang sudah dibebas tugaskan Bu Vicky. 20 April 571 Masehi. Hari apa? Bu, Izatul, Bu. Izatul hari apa? Hari Senin. Oke, hari Senin. Sudah ya? Diganti. Kalau sudah ditutup mic-nya. Oke, dilanjutin lagi. Nabi Muhammad karena bisa dipercaya mendapatkan gelar apa? Akila, Bu. Ya, Akila mendapatkan gelar apa? Gelar Al-Amin. Oke, Al-Amin. Akila dibebas tugaskan Bu Vicky. Dilanjutin lagi. Istri Nabi Muhammad yang pertama disebut siapa? Isha, Bu. Isha. Apa Isha? Siti Khadijah. Oke, Isha dibebas tugaskan Bu Vicky. Dilanjutin. Anak dari Nabi Muhammad disebut siapa? Namanya siapa anak Nabi Muhammad? Zahid. Ya, siapa itu? Zahid. Fatimah, Bu. Oke, Zahid dibebas tugaskan Bu Vicky. Dilanjutin lagi. Pamannya Nabi Muhammad yang mengasuh Nabi Muhammad itu siapa namanya? Bintang, Bu. Ya, Bintang. Siapa? Abu Thalib. Ya, Bintang dibebas tugaskan Bu Vicky. Oke, tinggal Talita ya yang belum ya? Nabi Muhammad yatim piatu sejak umur berapa Talita? 6 tahun. Ya, Talita dibebas tugaskan Bu Vicky. Oke, dari Sohib Atika Dika Naswa Izatul Akila Ishak Zahid. Terus siapa ini? Bintang dan Talita sudah dibebas tugaskan Bu Vicky ya. Kita jumpa minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bukan ayah.